Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal Roh Kudus. Dan ini kita masuk di dalam sesi yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Ya, kita baca ayat 3 sampai ayat 8. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Sudah dapat? Baik saudara-saudara, saya akan bacakan ya. Pasal 4 ayat 3 sampai 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara-saudara, pagi ini kita akan melihat belajar mengenal Roh Kudus melalui karya Roh Kudus yang sangat spesifik dalam diri kita, yaitu Roh Kudus adalah Roh yang menguduskan. Ini menjadi penting, ya, karena kalau kita membaca firman Allah mulai dari Perjanjian Lama sampai bahkan kepada seluruh teks Perjanjian Baru, tema tentang Allah yang kudus ini terus dibahas, ya kan? Nah, kekudusan Allah di sepanjang narasi Alkitab itu selalu dikaitkan dengan kekudusan umat Allah. Ya. Sekali lagi, kekudusan Allah itu selalu dikaitkan dengan kekudusan umat Allah dalam pengertian karena Allah adalah Allah yang kudus, maka umat Allah juga harus menjadi umat yang kudus. Kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, kita akan menemukan ya banyak perintah kepada Israel. Setelah Israel dipilih menjadi satu bangsa, maka gaung kekudusan Allah itu terus diberitakan kepada Israel. Ya. Pertama-tama ketika Musa dipanggil, ya, lalu Musa bertemu dengan Allah di dalam perapian yang menyala-nyala, semak belukar yang menyala-nyala. Allah memperkenalkan kehadirannya sebagai kehadiran yang kudus. Sebab tanah yang kau injak itu adalah kudus. Kenapa tanah itu kudus? Karena Allah hadir di situ. Ya, jadi di dunia ini tidak ada tanah yang serta-merta kudus. Ya, tanah itu disebut Allah menjadi kudus bukan karena tanah itu dari awalnya kudus,
tapi karena Allah hadir di situ. Gitu dia. Ya. Bangsa Israel dilarang untuk menyembah ilah lain. Kita membaca Keluaran 20 misalnya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tanpa kegunaan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kekudusan Allah itu selalu dikaitkan dengan bagaimana umat Israel harus juga menjadi umat yang kudus. Kalau kita periksa terus semua narasi perjanjian lama sampai nanti narasi perjanjian baru di kitab 1 Petrus, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi yang perlu pertama kita ketahui dari tema ini adalah bahwa kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya adalah supaya orang percaya hidup di dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sebab dari awal Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tentu saja untuk kita hidup di dalam kekudusan itu sepertinya mustahil apabila kita berupaya sendiri. Mustahil kalau kita berusaha sendiri untuk menjadi hidup dalam kekudusan. Nah, itu sebabnya salah satu karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah memimpin kita agar kita hidup kudus. Mengerti ya logikanya ya khotbah ini? Sebenarnya khotbah ini sudah selesai sampai di sini. Tujuannya sudah saya sampaikan. Hanya saja hal yang berikut nanti yang akan saya sampaikan adalah penjelasan-penjelasan tentang karya Roh Kudus yang menguduskan umat Tuhan. Karena itu mari kita konsentrasi. Khotbah ini tidak akan lama, ya, seperti biasa 1 jam lebih saja. Saudara, saya minta untuk tenang di bangku, ya. Kalau ada temanmu yang ngantuk, cubit dia sekeras mungkin, ya, supaya melek. Kembali ke ayat atau teks yang kita baca tadi. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah bagi kita adalah pengudusanmu. Lalu di ayat 8 ditekankan, kalau ada orang yang menolak hidup kudus, kalau ada orang yang menolak hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus untuk dia bisa menjaga kekudusannya, maka firman Allah dengan jelas berkata, dia tidak sedang menolak manusia. Dia tidak sedang menolak pendeta, saudara, yang memberitakan firman. Tidak. Siapa yang dia tolak? Menolak Allah yang telah memberikan Rohnya yang kudus tadi, yang memimpin kita. Ya, kita menolak Allah. Ya. Sama seperti ketika Israel meminta raja, ya kan, kepada Samuel kan. Allah berfirman, mereka bukan menolak kamu Samuel sebagai imam, bukan. Mereka menolak saya. Jadi saudara-saudara, semua tindakan orang percaya yang dilakukan dengan sadar, yang menolak tindakan-tindakan pengudusan, yang menolak proses pengudusan di dalam kehidupannya, itu adalah tindakan menolak Allah sendiri.
tindakan menolak pemberita Injil. Itu bukan tindakan menolak orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan. Tetapi itu adalah tindakan menolak Allah. Sampai di sini nangkap ya. Jadi kalau kita menolak untuk hidup kudus, pada saat yang sama kita sedang menolak Allah yang memberikan rohnya yang kudus, yang memimpin kita untuk hidup kudus. Jadi ya saudara, ayat yang 2 minggu berturut-turut kita bacakan Yohanes pasal 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajari, betul? Mengingatkan. Jadi jangan anggap sepele teguran-teguran dari Roh Kudus. Jangan anggap sepele pengajaran dari Roh Kudus. Ketika kita melakukan satu perkara, lalu Roh Kudus mengajari kita bahwa itu salah, mari kita sadari bahwa itu salah. Jangan dilawan, saudara. Karena ketika kita melawan itu, firman Allah dengan jelas berkata, kita sedang menolak Allah. Kita sedang menolak Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, supaya kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, tidak hidup sembarangan, maka Roh Kudus ini diberikan kepada Bapa. Roh Kudus ini diberikan oleh Bapa kepada kita. Jadi jangan bilang hidup kita itu tanpa penuntun ya. Hidup kita itu ada yang menuntun. Kalau kita sampai jatuh di dalam perbuatan dosa, atau bahkan kita dengan sengaja hidup di dalam dosa, satu-satunya yang kita harus persalahkan itu adalah diri kita sendiri. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Jangan. Tuhan mengasihi kita. Dengan cara apa? Memberikan rohnya yang kudus memimpin kita. Kita diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Hanya saja kadang-kadang kita lebih senang mengabaikan firman Tuhan ketimbang mentaati firman Tuhan. Iya kan? Hanya saja kadang-kadang kita lebih puas ketika kita menentang Allah dengan firman-Nya. Apalagi kalau itu terkait dengan hati, iya kan? Kalau hati yang luka, keinginan kita yang paling besar kadang-kadang adalah membalas luka itu dengan luka. Itu sebabnya ada lagu luka-luka yang kurasakan bertubi-tubi. Loh iya. Kenapa lagu itu ada? Karena penciptanya itu merasakan. Saudara, ya, hal-hal seperti ini harus kita beri perhatian khusus. Sekali lagi alasannya kenapa? Kalau kita tunduk kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus, saya percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Percaya saya itu. Tuhan itu bukan oknum suka janji-janji kosong itu seperti banyak manusia. Iya kan? Saya tidak pernah menganggap janji orang lain sebagai hal yang serius bagi saya. Saya pernah katakan sama teman saya tidak salah pendeta ini. Kalau kamu janji sesuatu sama saya, detik itu juga saya lupakan. Supaya saya nggak sakit hati kalau kamu lupa janji. Betul, saudara. Anda janji-janji sama saya, detik itu saya lupakan, nggak akan saya ingat. Kalau janji itu ditepati, puji Tuhan, tidak masalah bagi saya. Jadi tidak akan ada keluhan. Kenapa saya
punya pilihan seperti itu. Roh Tuhan mengajari saya dari pengalaman. Roh Kudus mengajari saya. Karena semakin kesini semakin saya sadari janji yang paling bisa dipegang itu hanya janji Tuhan. Betul? Kan ada lagunya tuh kan. Janji Tuhan. Gitu ya lagunya. Janji Tuhan itu tidak akan berdusta. Sebab Allah setia kepada janjinya. Dari mana saya tahu itu? Roh Kudus mengajari saya. Itu pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, hidup kita dikuduskan oleh Roh Tuhan, ya, maka kecewa jauh dari kita. Amin. Sakit hati jauh dari kita. Oh no, tidak ada sakit hati dalam diri kita. Ya kan? Rasa benci apalagi tidak akan dekat kepada kita. Betul saudara? Dan ini bukan sekedar lip service atau omong-omong kosong, bukan. Saya sudah pelajari itu terus, saudara. Sekali lagi, kenapa bisa sampai kepada keputusan itu? Karena ada Roh Kudus yang terus mengajari saya dengan hikmat. Saya harap roh yang sama, saudara buka ruang yang luas, maka roh yang sama akan mengajari kita tentang hal-hal yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang banyak pelajaran yang tidak harus diketahui orang, tapi itu khusus buat kita. Betul? Banyak pelajaran kadang yang Roh Tuhan berikan kepada kita dan orang lain tidak perlu. Itu hanya bagi saya, itu hanya bagi Anda. Ya, itu hanya bagi kita secara pribadi. Karena itu buka hati untuk Roh Kudus. Oke? Baik. Pengudusan next. Kita mau lihat dulu. Ya. Apa itu pengudusan? Ya. Sebelumnya, ya. Apa itu pengudusan, saudara? Ya. Istilah pengudusan itu merujuk kepada pertobatan Kristiani. Jadi ada kata pertobatan di sini. Pertobatan itu secara umum kita pahami dari kata metanoia, yaitu berbalik arah. Jadi apa yang tadi saya lakukan sebagai hal yang salah, saya tinggalkan, dan sekarang saya tetap melakukan sesuatu, tapi bukan lagi yang salah, tetapi melakukan yang benar. Makanya kalau saudara bertobat, jangan biarkan dirimu kosong. Masih ingat tentang setan, roh jahat yang disapu dari seseorang? Hatinya bersih, tapi kosong. Setan yang tadi sempat keluar, lihat, kosong tuh rumah, kosong tuh hati. Cari temennya 7 setan yang lebih jahat dari dia, masuk lagi karena kosong. Bertobat berarti apa yang tadi saya lakukan sebagai hal yang salah, saya tinggalkan. Saya tetap melakukan sesuatu, tetapi saya ganti dengan melakukan hal yang benar. Itu bertobat. Saudara-saudara, bertobat itu tidak susah kan? Tidak susah kan? Yang bikin susah apa? Karena bertobat itu melawan ego saya. Betul saudara? Yang bikin susah saya bertobat adalah karena proses pertobatan itu melawan ego saya. Ini yang bikin susah seseorang bertobat. Ketika saya ingin bertobat, maka hal-hal yang disodorkan kepada saya oleh firman Allah itu menentang ego saya. Dan seringkali gagalnya seseorang bertobat dalam kehidupannya karena lebih enak mengikuti egonya ketimbang kebenaran Allah. Itu saudara-saudara. Kenapa kita sukar bertobat? Kalau kita hitung-hitung ya, apa susahnya sih? Kalau sesuatu yang salah,
tadinya salah nih, lalu kita buang, kita ganti dengan sesuatu yang benar. Apa susahnya? Sebenarnya mudah. Tetapi yang menjadikan itu susah sekali lagi, karena itu berlawanan dengan ego saya. Iya kan? Kalau saya dibilang jelek, emosi saya naik dong. Orang ganteng gini kok dibilang jelek, iya kan? Jelek dari Hongkong, langsung saya lawan kan? Ego. Coba kalau kita dibilang jelek, apa muka kita langsung keriput begitu? Hah? Enggak kan? Tapi ego terkadang menguasai kita. Itu salah satu contoh saja. Mungkin jarang sih yang mengatakan jelek, karena Anda tidak ada yang jelek di sini kan gitu. Ini sebagai contoh saja untuk hal-hal yang lain, ya kan? Lalu kita susah bertobat. Firman Allah berkata, janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Tuhan, hati ini sudah sangat sakit. Ya kan? Betul kan? Itu yang membuat kita sulit bertobat. Tapi saudara-saudara, pengudusan itu bicara pertobatan. Jadi kalau tanpa pertobatan, kita tidak bisa hidup kudus. Sekali lagi, istilah pengudusan merujuk kepada pertobatan. Tidak ada orang menjadi kudus tanpa pertobatan. Tidak ada. Ya. Kalau di dalam 1 Tesalonika tadi yang kita baca, kekudusan dikaitkan dengan perilaku yang tidak pantas pada waktu itu. Pada waktu itu budaya pagan, ya, kota-kota di Asia seperti Tesalonika, Efesus, Korintus, Laodikia, Smyrna, dan semuanya di Asia kecil itu, sebelum kekristenan masuk, saudara, sebelum murid-murid Yesus, para rasul memberitakan Injil, mereka menyembah pagan, berhala. Dan salah satu praktek yang dipraktekkan oleh penyembah-penyembah berhala atau pagan pada waktu itu adalah, pertama, kebebasan ekspresi seksual. Bahkan ada kuil-kuil tertentu di mana ada pekerja-pekerja seks pada waktu itu. Bukan hanya wanita pekerja seksnya, bahkan laki-laki. Ya, dan itu merupakan bentuk dari ritual penyembahan. Kita udah pernah belajar kitab Efesus kan? Masih ingat gitu? Di kuil-kuil Diana pada waktu itu. Itu ada ritual itu. Jadi bagi mereka, hidup dengan kebebasan seksual itu normal. Sama kayak di beberapa negara maju sekarang. Kalau perempuan umur 14 tahun belum berhubungan seks, dibilang tidak normal. Coba bayangkan. Jadi ketika mereka bertobat, ketika mereka mengenal Yesus, apa yang tadinya normal bagi mereka, oleh Injil dikatakan tidak normal. Ya kan? Culture shock. Ya kan? Shock mereka loh. Injil berkata, apa yang kamu lakukan dulu sebelum kamu mengenal Tuhan, itu dosa, itu menjijikkan bagi Allah. Makanya tadi, hendaklah setiap laki-laki mengambil seorang istri sebagai perempuan sebagai istrinya. Itu mengajarkan aktivitas seksual yang sah. Karena sebelum mereka mengenal Yesus, mereka menganggap bebas itu normal. Ayo, sebelum kita mengenal Yesus, apa yang kita normalisasi dalam hidup kita? Apa? Banyak kan? Iya kan? Mencaci orang normal. Sebelum kita mengenal Yesus. Tapi ketika kita mengenal Yesus, ada Roh Kudus yang akan menguduskan kita. Maka apa yang normal dulunya, setelah kita diajari oleh firman Allah, menjadi tidak normal. Kita tidak boleh menormalisasi semua aktivitas kita sebelum kita mengenal Tuhan. Yang kita harus tetap pertahankan adalah aktivitas-aktivitas yang tidak berdosa. Itu yang harus kita pertahankan.
butuh perjuangan kan? Saya kan bilang, pernah dulu, tidak ada seorang pun yang begitu bertobat langsung berubah semua perilakunya yang jahat dulu. Tidak ada. Ada yang langsung betul-betul alim gitu? Ada yang begitu? Tidak ada. Itu menjadi sebuah proses, tapi kabar baiknya adalah ada Roh Kudus yang tetap mengajari kita. Makanya tadi dikatakan di sini, kalau kamu sampai tidak mau tunduk kepada ajaran Roh Kudus, kalau kamu sampai tidak mau tunduk kepada arahan Roh Kudus, kamu menolak Allah. Karena Allah tahu hidupmu tanpa Roh Kudus tidak mungkin kudus. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, saudara. Semua naluri kita sama. Kalau saya dicubit 1 kali, saya pengen cubit dia 7 kali. Naluri kita sama, betul gak? Iya kan? Makanya ada istilah senggol bacok. Dulu saya di Medan, saudara, masa-masa saya SMA. Kalau tatapan mata, pasti berkelahi. Pasti. Nggak boleh Anda jalan di Medan terus lihat mata orang. Oh, selesai. Langsung keluar mata kau lah ya. Langsung begitu. Anda naik angkot dikejar. Jadi kalau dulu zaman Anda tidak bisa berkelahi, lebih baik kalau naik angkot di lantai. Dia tahu ada uang logam. Karena kalau Anda lihat gini pas papasan mata Anda, selesai, saudara. Saya sudah rasakan itu. Saya alami itu sendiri, saudara. Sekolah saya dari rumah naik angkot 1 jam. Masa iya 1 jam terus lihat lantai angkutan? Panas lagi kan, sesekali lihat jalan dong. Tatapan sama mata orang-orang muda, oh selesai dikejar, saudara. Itu normal di Medan dulu, saya nggak tahu sekarang. Saya sudah puluhan tahun tidak ke Medan. Normal itu dulu. Setelah kita bertobat, itu menjadi tidak normal bagi kita, betul nggak? Begitu maknanya itu. Apa yang dulu normal bagi kita sebelum kita bertobat, yang melanggar perintah Allah, jadikan itu menjadi tidak normal, diubah, dibuang, itu pertobatan. Bagi orang-orang penyembah pagan di kota Tesalonika, hidup dengan seks bebas itu normal. Tapi ketika mereka bertobat, Paulus memberikan arahan yang jelas. Hei, kamu dulu yang sebelum mengenal Tuhan hidup dengan seks bebas, sekarang berhenti. Apa yang harus kalian lakukan? Ambil, lelaki ambil 1 istri, nikahi secara sah, hidup sebagai suami istri yang kudus. Begitu caranya sekarang hidupmu, bukan seperti dulu. Kalau kamu menentang apa yang saya sampaikan ini, kamu menentang Allah yang memberikan rohnya yang kudus. Saudara, artinya apa? Salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah Dia memimpin kita untuk memiliki hidup yang kudus, yang benar di hadapan. Itu dia. Tuhan itu tidak, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup benar, lalu kamu ditinggalkan sendiri. Enggak. Tuhan itu kamu harus hidup kudus. Supaya kamu dapat hidup kudus, nih ada Roh Allah yang akan memimpin kamu. Tapi pilihan, betul gak? Kamu mau tunduk gak sama Roh Allah? Mau tunduk gak kepada ajaran Roh Tuhan? Mau tunduk gak kepada semua yang diingatkan Roh Tuhan kepada kita? Kalau mau tunduk, kamu hidup kudus. Kalau tidak, kamu menolak Allah yang memberikan rohnya yang kudus. Itu dia, saudara. Jadi karya Roh Kudus itu bukan karya yang memaksa. Kita tidak pernah dipaksa untuk ikut Roh Kudus, tapi Roh Kudus menyediakan dirinya untuk kita ikuti, saudara. Ya. Next, kekudusan adalah menjalani kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus dengan firman Allah sebagai pedomannya. Itu kekudusan. Ya, makanya rajin-rajin baca Alkitab itu. Hari ini kita sudah masuk dalam Keluaran 40. Terakhir kan? Baca Alkitab setiap hari. Umat gereja sidang jemaat Allah itu gak sampai 10 menit, saudara. Gak sampai 10 menit. Saya sudah praktekkan dengan pelan-pelan. Tidak sampai 10 menit sehari.
Tidak sampai. Ya, scrolling up, scrolling down kita bisa 1 jam. Baca Alkitab kita juga jangan mau kalah. Amin. Harus bisa. Ya. Nah, kita akan melihat 2 aspek kekudusan. Ini menjadi penting bagi kita. Yang pertama, ya, kekudusan itu berarti menjauhkan diri dari dosa-dosa secara mutlak. Next, 2 aspek kekudusan. Yang pertama, kita bicara tentang kekudusan, maka yang pertama, kekudusan adalah menjauhkan diri dari dosa-dosa secara mutlak. Ini bagian saya, bagian kita, bagian manusia. Saya mau tanya kepada kita, apakah di antara kita masih ada keraguan tentang definisi dosa? Ada yang tidak mengerti dosa? Atau semua sudah mengerti dosa? Sudah? Ada yang ragu apa itu definisi dosa? Kalau ragu nanti WA saya, tak jawab dosa itu adalah. Semua kita, saya asumsikan, mengerti apa itu dosa. Maka aspek pertama dari sebuah kekudusan adalah dari pihak saya, dari pihak orang percaya, saya dengan sadar menjauhkan diri dari dosa-dosa. Ingat itu kata itu. Dengan sadar menjauhkan diri dari dosa-dosa. Kolose pasal 3, Roma pasal 6 mengatakan supaya kita mematikan cara hidup yang lama. Dalam teks aslinya itu disebut nekroo. Nekros itu bahasa Yunani untuk mayat. Nekroo berarti mematikan, menjadikannya menjadi mayat. Ya, dosa-dosa kita jadikan seperti mayat. Tapi ingat, ada juga mayat hidup, ya kan? Jangan sampai itu mayat hidup. Karena seringkali ketika kita cinta Tuhan, kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menggebu-gebu, betul nggak? Hujan badai aku tembus, ya kan? Lautan pun ku seberangi. Itu cintanya sama Yesus. Waktu berjalan, ya kan? Permasalahan menimpa hidup kita. Jangankan hujan badai, hujan gerimis yang selang-seling pun kadang menjadi alasan untuk kita tidak menepati janji kita sama Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Iya kan? Itu dia. Tapi kalau kita sudah menjadikan dosa-dosa mati, maka cinta kita kepada Tuhan hidup. Tapi kalau dosa hidup, cinta kita kepada Tuhan mati. Tidak bisa dosa dan cinta kepada Tuhan hidup dalam satu ruangan, itu nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Oh, saya cinta Tuhan, ya, sangat cinta Tuhan, tapi masih tetap memelihara dosa, itu tidak bisa. Cintaku palsu kepada Tuhan, nggak bisa, saudara. Oleh karena itu sekali lagi, kekudusan yang pertama merujuk kepada bagaimana saya mematikan cara hidup saya yang lama. Ini nanti kan diulang lagi oleh kitab Petrus dan dijadikan lagu, betul nggak? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuh, sama Petrus diulang lagi. Begitu kekudusan itu bicara tentang komitmen, saudara. Di dunia ini memang kita akan digoda. Di dunia ini kita akan
serang oleh dosa. Di dunia ini kita akan diganggu oleh kejahatan. Tapi kita punya keputusan sendiri menghadapi itu. Kalau saya berkata saya tidak mau melakukan dosa, dosa juga nggak bisa maksa, saudara. Amin. Emang ada dosa yang bisa maksa kita? Kenapa kita melakukan dosa adalah karena kita mau secara sadar melakukan itu. Itu tadi, kita lebih mentaati ego kita. Ego kita yang menghalangi kita menjadi bertobat. Wah, tidak mudah memang melakukan ini. Ya, ada yang nyesal datang pagi ini? Tidak mudah. Tetapi kualitas anak Tuhan yang benar itu seperti ini memang. Kan kita mau jadi anggota kerajaan Allah. Kualitas kita harus nyata dong. Iya kan? Kualitas kita harus nyata. Kita mau jadi anggota kerajaan kok. Ya. Roma pasal 8 juga mencatat ini. Kita harus mematikan perbuatan daging, di mana Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Ingat itu. Waktu kita berusaha mematikan perbuatan daging, kita tidak sendiri. Roma pasal 8 mencatat, Roh Allah ada di sana membantu kita. Jadi sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan dosa itu sebenarnya bisa kita tolak dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, ada Roh Kudus yang hadir di sana. Roma 8 mencatat ini. Coba saudara cek Roma 8 ayat 12 dan 13. Roh Tuhan ada di sana, supaya kita bisa mematikan perbuatan daging. Sekali lagi saudara, mematikan di sini bicara tentang membuatnya menjadi manyak, membuat dosa itu tidak berfungsi, membuat dosa itu tidak berdaya. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi antara roh dan daging, antara roh dan dosa, antara Allah dan dosa, nggak bisa hidup satu ruangan, nggak bisa. Ya, itu dari pihak kita. Jadi aspek pertama dari kekudusan adalah dari pihak saya dengan sadar menolak untuk berbuat dosa. Itu saja. Next, yang kedua, kekudusan dari pihaknya Allah. Kekudusan itu merujuk kepada diizinkannya Roh Kudus aktif memimpin hidup kita. Itu kekudusan yang kedua. Boleh nggak Roh Kudus aktif? Roh Kudus itu pengen mimpin kita dari pihak Allah. Allah Bapa sudah berbicara melalui Yesus, tetapi penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, dialah yang akan mengingatkan, supaya jangan gentar dan tidak gelisah hatimu. Betul? Itu dia. Dari pihak Allah, Allah mau tolong kita. Dia menyediakan segala sumber menolong kita dengan memberikan kepada kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Karya Roh Kudus akan memimpin kita. Itu dari pihak Allah. Dari pihak kita, mau gak kita membuka diri untuk kita dipimpin Roh Tuhan? Sekali lagi saudara, secara daging, ingat ya, secara daging ini tidak mudah. Tapi Galatia pasal 5 tadi berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Alkitab memberikan pilihan. Kalau Alkitab mau menasihati kita, dia bilang ini, hiduplah oleh pimpinan Roh. Tapi sekali lagi, keputusan tetap ada pada kita. Betul saudara? Tapi Alkitab dengan sadar memberikan pilihan terbaik.
Sama dengan Anda membeli sepatu, betul nggak? Pergi ke toko sepatu, pramuniaga pasti berkata, oh ini Pak, ini bagus ini, mereknya Nike kan mereknya kan, ini mereknya Nike, bagus, ini bagus. Tapi kan pilihan tetap ada pada kita kan? Oh saya nggak mau Nike Bu, saya mau Ardila saja. Tahu merek sepatu Ardila? Oh Ardiles. Kalau Nike Ardila penyanyi ya. Mati. Iya kan? Pilihan tetap ada pada saya bukan? Walaupun pramuniaganya sudah memberikan narasi ini, bahannya ini, kualitasnya ini, produksinya seperti bagus ini, pilihan tetap ada pada saya. Begitu yang Allah lakukan. Tuhan memberikan kepada kita roh Tuhan. Ini, kalau kamu hidup di dalam roh, kamu tidak akan gentar, kamu tidak akan pernah gelisah menghadapi hidup. Karena apa? Roh ini akan mengajari kamu, roh ini akan mengingatkan kamu, dia akan memimpin kamu, dia akan memberi kamu penghiburan, dia akan mengangkat kamu, dia akan menopang kamu. Pilihan tetap ada pada saya. Betul? Alkitab hanya bisa memberikan kepada kita saran. Dia memberikan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi sekali lagi, sebagai manusia yang diberikan kehendak bebas, kita bebas memilih. Mau hidup oleh roh atau hidup oleh daging? Mau hidup dengan pimpinan Allah atau mau hidup karena ego? Saudara-saudara, dunia ke depan semakin jahat. Perkembangan teknologi bisa membuat manusia semakin jahat. Sekarang kalau saya mau retas suara Anda, saya bisa kok. Saya bukan ahli IT, saya bisa. Kemarin coba-coba saya bikin wajah saya bersama dengan harimau putih, bisa juga itu. Saya nuntun harimau putih besar lebih tinggi dari saya. Tinggal kita ketik promptnya aja, gampang. AI sekarang menyediakan segala macam, saudara. Iya kan? Apa yang nggak bisa di dunia ini sekarang? Ya semua tersedia. Suaranya Pak Martin bisa saya sadap. Ya, bisa gampang itu. Kedepannya potensi berbuat dosa semakin lebar. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap hidup oleh roh. Amin. Roh Kudus berkarya bagi kita. Itulah Roh Kudus, dia berkarya menguduskan kita. Saudara. Ya. Saya ulang sedikit ini tentang kekudusan. Kekudusan itu memiliki dua aspek. Yang pertama berasal dari saya. Saya sebagai orang percaya dengan sadar menolak untuk berbuat dosa. Firman Allah mengajari kita untuk mematikan segala perbuatan daging dalam diri kita. Galatia berkata, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ini pilihan yang diberikan oleh firman Allah. Keputusan tetap ada pada saya, saudara. Tetapi kabar baiknya saya tidak berjuang sendiri untuk hidup kudus. Aspek kedua dari kekudusan adalah bahwa Roh Allah ingin berkarya secara aktif dari pihaknya Tuhan. Dia ingin berkarya melalui Rohnya yang kudus, mengajari kita, mengingatkan kita supaya tidak gentar, tidak gelisah hati kita sebagai orang percaya. Dia menyediakan pimpinan, dia menyediakan tuntunan bagi kita supaya kita benar-benar bisa hidup kudus sesuai dengan keinginan Allah, saudara-saudara. Apa yang kita khawatirkan? Saya tidak berjuang sendiri untuk hidup kudus. Saya ditemani oleh Allah yang hidup. Saya ditemani oleh Roh Kudus. Anda dan saya tidak berjuang sendiri untuk hidup kudus. Jadi kalau kita masih punya alasan tidak mau hidup kudus,
masih terus mengikuti keinginan daging, masih terus mengikuti keinginan dosa. Firman Allah tadi berkata apa? Kamu tidak menolak manusia, kamu menolak siapa? Allah yang mengutus rohnya yang kudus kepada kita, saudara. Apakah hidup kudus masih menjadi satu hal yang sulit? Seharusnya tidak. Seharusnya. Sekali lagi saya tekankan, seharusnya tidak. Karena ada Allah sendiri. Ingat ya, Allah sendiri yang menemani kita, saudara. Penguasa tertinggi loh menemani kita. Iya kan? Apakah kita tidak merasa aman? Harusnya kita merasa aman. Kita ditemani brimob 2 orang aja aman kita, betul nggak? Brimob senjata laras panjang, padahal belum tentu dia bisa pakai. Udah kan ada yang masih muda-muda kan, baru tamat studi 6 bulan, ya kan, belum digojlok di danau mana itu, ya, senjata kita aman loh. Tenang, ada 2 temen nih selaras. Apalagi yang nemani kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala otoritas dan penguasa. Iblis KO. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, iblis yang KO bangkit kembali. Iya kan? Bangkit kembali. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, kata Tuhan. Oke? Itu karya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa dan kemampuan yang memungkinkan semua orang hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah tindakan menolak dosa. Selanjutnya, mengizinkan Roh Allah untuk mengendalikan hidup kita. Tuhan